Oke, ya sambil menunggu teman-teman yang lain, sambil ya kita mulai saja ya biar biar menghemat waktu kita. Sebentar. Oke, oke. Kita mulai pelajaran kita untuk semester ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira gimana hari ini kabarnya? Seminggu libur dari kegiatan belajar, kira-kira gimana semua itunya? Keadaannya, yang lain-lain mungkin yang mau diceritain apanya, gimana semuanya? Ada yang mau cerita? Ada yang mau nanggapin? Silakan. Mana seminggu ini liburannya atau gimana kemarin? Dikejar-kejar UAS ya? Gimana UASnya yang kemarin? Aman kan? Buat matematikanya gimana yang kemarin? Kira-kira nilai sempurnakah? Atau nilai apa? Nilai apa ya? Nilai pas makan? Atau malah nilai makan pun nggak pas? Kok ada yang login pakai akun yang sama sih? Oke. Saya banyak kegiatan jadi masih ada UAS yang belum dikerjakan. Wih. Ya. Halo? Oke. Saya bisa ngomong sendiri kayaknya ya. Hah? Ngomong sendiri? Bentar ya. Ini apanya? Apa? Chatnya, sorry, mikrofonnya Mbak sekarang saya matiin ya. Jadi kalau ada yang mau ngomong, bisa dibilang sama saya biar saya hidupin lagi. Nggak boleh buka mic sendiri, saya yang buka ya. Biar teratur ya. Pak, kok ada lagu? Hah, lagu apa? Lagu apa? Ada lagu gitu? Sebentar ya, saya juga masih baru belajar nih pakai sistemnya, pakai aplikasinya. Jadi rada-rada mana sih? Nggak ada. Oke, baiklah. Kita akan mulai belajar kita hari ini. Jadi, Mbak yang terkasih, ya. Mbak yang yang sudah lama tidak berjumpa. Oke. Semoga saya doain semoga dalam keadaan sehat-sehat aja, semoga dalam keadaan tetap semangat untuk belajar, dan kita akan mulai semester yang baru di Mbak sekalian dan Mas udah masuk ke semester 4, artinya semester terakhir untuk kelas 2 gitu kan. Jadi apa namanya ya, bentar ya. Ya, jadi semoga di semester yang baru ini, ya kan? Semoga di semester yang baru ini, Mbak sekalian dengan semangat yang baru, dengan sebentar ya.
Sebentar. Halo. Oke. Kita mulai ya untuk pelajaran kita hari ini ya. Jadi pada putus-putus terus nih. Dengan semester baru ini, untuk semester 4 ini ya kan, untuk semester 4 ini di kelas 2 topiknya lumayan banyak dari yang semester lalu gitu. Jadi buat semester ini kita harus lebih semangat belajarin dari semester lalu ya kan. Jadi untuk informasi mbak-mbak sekalian dan mas mungkin nanti yang dengerin, hasil UAS-nya hasil UTS-nya hasil UAS-nya sudah saya koreksi, sudah saya lihat semua hasilnya. Walaupun sebenarnya saya sedih. Kenapa? Saya sedih karena masih lumayan banyak, kira-kira begitu. Masih lumayan banyak yang tidak berhasil mengumpulkan gitu. Ya kan? Ya, saya mau bilang apa kan? Saya udah perpanjang waktunya. Ya, ada yang bilang waktunya kurang banyak, saya udah perpanjang waktunya. Ya kan? Tapi tetap juga masih belum selesai. Gitu. Sebentar. Oke. Masih juga belum selesai. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya saat ini sih saya belum dapat gitu format untuk masukin nilai-nilainya. Tapi kalau nanti misalnya sudah dapat, berarti saya harus melakukan yang namanya remedial untuk beberapa orang gitu. Karena kan UAS itu kan nilainya 50% gitu. Jadi kalau misalnya nilai minimumnya itu KKM-nya, kriteria kelulusan minimalnya itu 75, berarti minimal mbak-mbaknya kalau mau lulus dapat ya UTS sama tugasnya 100-100, terus dapat ujian itunya ya buatlah kira-kira 50 kayak gitu, bisa lulus, itu syarat minimalnya. Tapi kalau ada sampai yang ngerjain UAS-nya kayak gitu kan, waduh bahaya, nggak mungkin mencukupin kan begitu kira-kira. Nanti ya yang remedial nanti saya urus belakangan aja kayak gitu, biar target kita untuk semester ini bisa tercapai. Gak kayak semester lalu kan, nggak cukup lambat sih memang karena lumayan banyak juga. Jadi ya udah kita lanjut aja belajar kita, tetap kita berusaha yang terbaik agar apa yang kita pelajarin bisa lebih mudah dimengerti, terus berguna juga. Jadi tidak hanya sekedar pelajaran, tapi menjadi suatu ilmu yang mampu digunakan kayak gitu kira-kira ya kan. Oke, jadi kita akan mulai belajar kita hari ini di bab 2 masih, yaitu di bab peluang ya kan. Biar ingat ya, bab 2 itu tentang peluang. Jadi hari ini, kemarin kan mbak-mbak kita kan sudah belajar tentang yang namanya permutasi, kombinasi kan kayak gitu kan. Terus tentang cara mengisi tempat. Contohnya misalkan ada 15 orang di kelas IPS. Pertanyaannya, berapa banyak cara untuk memilih ketua dan bendahara? Kan kayak gitu. Kan itu contoh untuk pelajaran minggu lalu yang terakhir kemarin. Jadi hari ini kita akan masukin ke topik yang lebih dalam lagi, ya kan, di bab 2 tentang peluang. Ini yang benar-benar tentang peluangnya sekarang. Kemarin itu pendahuluannya,
Sekarang kita masuk yang lebih dalamnya lagi. Aduh, ini kok begini sih? Oke, baik. Jadi kita hari ini akan belajar tentang yang namanya ruang sampel dan kejadian, dan nanti yang kedua kita akan belajar namanya peluang suatu kejadian, gitu ya. Oke. Oh iya, buat sistemnya sendiri saya jelaskan sedikit ya, biar makin mudah dimengerti. Buat sistemnya sendiri, saya tetap sama di setiap akhir pertemuan, ya kan? Setiap akhir pertemuan kita akan punya tugas, ya kan? Nah, ya sama seperti yang saya katakan semester lalu, tugasnya juga harus dikerjakan kayak gitu. Jadi saya kasih deadline kayak gitu kan. Tetap sama deadline-nya hari Senin, tapi saya naikin jamnya. Jadi jam 11 malam gitu. Tapi kalau kalaupun misalnya terlambat tetap aja dikirim, tapi dengan konsekuensi ada perbedaan nilainya. Kira-kira begitu ya kan. Tuh. Terus lagi tolong kalau misalnya dalam mengerjakan tugas jelas ditulis namanya, terus fotonya juga yang jelas, karena terkadang mata saya jadi sakit kadang. Sekarang kan di foto kan gelap, saya sampai saya besarin kecilin kayak gitu loh, sampai mata pun sakit gitu ngoreksinya. Jadi ke depan tolong ya. Terus satu lagi, kalau bisa nih, saya sih karena saya buka FB rada susahnya kenapa? Kadang terlalu banyak pesan yang masuk kayak gitu. Kalau mbak-mbaknya nggak keberatan ya, nggak keberatan, kalau bisa sih ngirim tugasnya kan, hasil foto tugasnya dikirim pakai WhatsApp aja kayak gitu. Jadi kalau mbak-mbak yang punya WhatsApp ya, tugas-tugas itu dikirim. Ini saya kasih akun saya ya, ini nomor itu ya, saya kasih nomor WhatsApp saya. Jadi tolong dikirim ke situ aja ya, karena dia lebih enak. Kebetulan WhatsApp saya itu khusus untuk orang-orang tertentu aja gitu, jadi nggak banyak pesan yang masuk kayak gitu. Karena kalau Facebook banyak banget, adalah nanti yang jualan online lah, apalah, katanya sis ayo beli baju kita baru apa sih gitu kan. Jadi kalau bisa ya dikirim ke situ aja ya tugas-tugasnya ya. Oke ya, baik. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Itu di depan layarnya masing-masing dibuat di situ belajar, usaha dan doa. Semangat 45 ya. Jadi tetap semangat ya kan. Terus katanya lagi belajar, fokus, semangat. Hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Dengar ya, hasil berbanding lurus dengan usaha. Usaha itu berarti belajar plus beramal plus berdoa. Dimana usaha itu juga merupakan ibadah. Jadi sebagus apapun ibadah mbak-mbak sekalian atau kita semua ya kan, kalau namanya ibadah kita bagus itu berarti ibadah yang gimana? Yang ketika kita mau belajar, ketika kita mau beramal, dan ketika kita mau berdoa. Itu baru namanya ibadah yang benar-benar ibadah kayak gitu. Jadi ibadah nggak hanya sekedar berdoa enggak, tapi belajar juga namanya ibadah, beramal juga namanya ibadah, berdoa juga namanya ibadah, ya kan? Oke. Baik, kita mulai, lanjut. Ini tujuan belajar ya kan, biar saya kembali mengingatkan. Iya, silakan Mbak Rika. Saya kembali mengingatkan ya kan, tujuan pelajaran kita. Jadi tujuan 1, 2, 3 kita sudah ya kan, sudah kita lewatin. Hari ini kita akan masuk ke 4, 5 ya, 4 dan 5. Kita akan masuk pada 5, dan minggu depan ya kan kita akan masuk ke 6 dan 7. Oke? Ya udah masuk ya, nelpon udah masuk ya. Baik. Oke. Langsung saja kita masuk yang namanya percobaan, ruang sampel dan kejadian. Seperti biasa,
ya kan? Kita harus tahu dulu beberapa hal tentang istilah-istilah yang sering digunakan. Gitu. Karena kan biasanya seperti dalam soal nggak akan mungkin dijelaskan artinya ini dan itu kayak gitu. Tapi kita harus tahu sendiri sebelumnya. Nih, coba lihat kembali di slide-nya masing-masing. Oh ya, BTW kalau misalnya Mbak sama Masnya suara Pak kecepatan dibilang ya, biar saya biar saya pelanin, kira-kira begitu. Terus kalau misalnya ada Pak saya mau ngomong, biar saya hidupkan mikrofonnya ya. Oke ya. Oke, kita mulai. Di depan slide, di depan layar kita masing-masing itu ada gambar uang ya kan, gambar uang 10 NT. Oh, halo. Oke. Ada gambar uang 10 NT. Gambar dan tulisan. Yang dinamakan gambar, ya kan, itu ada yang gambar apa itu ya? Gambar bapak tua, kira-kira begitu ya. Terus yang di belakangnya itu ada tulisan. Tulisan itu yang ada angka 10-nya. Ya. Oke. Jadi yang dinamakan percobaan adalah kegiatan melempar sekepik mata uang logam satu atau beberapa kali, ya kan? Jadi namakan percobaan itu, ya kan? Pertama percobaan, namakan percobaan itu ketika kita mau melempar sekeping, ya kan? Ketika kita melempar sekeping uang logam, kita mau lihat mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali. Kita kira-kira kayak apa? Tos kayak gitu. Yuk tebak-tebak, kan biasanya kita waktu kecil kan sering gitu. Yuk tos, yuk tebak hasilnya apa, kan kayak gitu. Itu salah satu contoh sederhana, ya kan? Salah satu contoh sederhana untuk yang dinamakan percobaan, kira-kira begitu, ya kan? Bisa Pak lebih dari satu? Bisa. 3 kek, 10 kek, mau 100 juga boleh, gitu kan? Ayo tebak, kumpulkan 110 NT kan? Ayo tebak, lempar, gitu kan? Yang ada lempar kepalanya bejol-bejol semua kalau jatuh ya. Baik, aduh. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Kenapa begini sih? Baik, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, hasil percobaan pada pelemparan sekeping mata uang logam adalah munculnya sisi gambar atau tulisan. Nah, kan kalau misalnya kan, kalau kita melempar waktu kecil kan sering main-main tebak-tebakan, kan, tebak-tebakan hasil. Ketika tos koin, atau mungkin tos dadu mungkin, atau lempar kartu, kan itu kan dinamakan percobaan. Nah, sekarang ketika kita mau nebak kan hasilnya pasti tertentu, ya kan? Hasilnya kan pasti tertentu. Bisa gambar, bisa tulisan, atau kalau misalnya dadu bisa angka 1, angka 2 sampai angka 6. Atau kalau misalnya gambar bisa gambar, atau mungkin maaf ya, bentar. Bisa gambar atau yang lain-lainnya, kan begitu kira-kira, kan? Nah, tapi kan halo, tapi kan nggak mungkin nih, ya kan? Kalau kita tebak-tebakan, kita pakai koin, ya kan? Kita pakai koin, terus tebak-tebakan. Mungkin nggak hasil, kan nggak mungkin hasilnya di luar daripada gambar atau tulisan. Kan nggak mungkin waktu dilempar, tep, rupanya hasilnya bukan gambar atau tulisan, tapi koinnya berdiri. Ya mungkin terjadi gitu loh, tapi itu hasil-hasil begitu tidak kita namakan sebagai hasil ya. Tidak kita namakan sebagai hasil dari percobaan. Yang kita namakan sebagai hasil dari percobaan adalah gambar atau tulisan, kan? Oke ya.
Saya lanjut ya. Jadi sudah jelas yang namanya apa itu percobaan, apa yang dinamakan dengan hasil. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya kita akan memahami yang namanya ruang sampel. Sampel itu dalam bahasa Inggrisnya sampel, ya kan? Sampel. Makanya sampel itu kan namanya contoh, artinya contoh. Makanya dinamakan ruang sampel atau contoh. Nah, apa itu dinamakan dengan ruang sampel, Pak? Ya kan? Bentar ya. Apa itu dinamakan dengan ruang sampel, Pak? Kan kayak gitu. Jadi kalau dinamakan dari ruang sampel itu adalah himpunan, ya kan, dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Misal nih, kalau kita lempar koin, hasil yang mungkin kan gambar atau tulisan. Biasa kita simbolkan dengan GT. G untuk gambar, T untuk tulisan. Tapi ingat ya kan, kalau namanya kalaulah nak Oke. 太久， Hey. 你刚去哪里啊？上班呐、值班啊？哦，我想说你怎么消失那么久？好了，你刚大概几点？ Halo. 11点左右吧。今天多早？ Jadi kalau namanya G untuk gambar tulisan dan kalau namanya kok begini sih? Sebentar ya. 我换手表，电池，这样多少钱啊？换手表电池要多少钱？换什么？手表电池有几百块。几百块，因为我不知道我没有概念，我没有去换过。10块就可以换。他可能会跟你收一些工钱。好吧，我先去找手表再说。好。Sebentar ya Mbak. Sebentar ya, aduh. Oke, halo. Ya. Ruang sampel atau ruang contoh. Nah, kalau yang namanya, ya kan? Kalau namanya himpunan, kita tidak boleh lepas dari yang namanya apa?
kurung kurawal, kan begitu. Jangan lupa ya, kalau menuliskan himpunan, ingat nih, kurung kurawal buka dan tutup. Jadi hasil dari percobaan itu sendiri, ya kan? Hasil dari percobaan itu sendiri ditulis dalam ini, dalam kurung kurawal tadi. G untuk gambar, T untuk tulisan, ya kan? Itu kira-kira. Pak, di bab statistika juga namanya sampel, itu beda dengan ruang sampel tidak, Pak? Kalau dinamakan dengan sampel, arti kan sampel kan contoh. Kalau ruang sampel itu adalah ruang yang memuat sampel. Contoh begini, sampelnya, contoh ya, dalam statistika kita mau tahu kira-kira berapa berat badan kelas 11 IPS gitu. Maka sampelnya berarti adalah siswa kelas 11 IPS. Apakah itu dinamakan dengan ruang sampel? Tidak, nggak boleh. Ruang sampel hanya ditemukan dalam percobaan. Jadi ketika kita melakukan yang namanya percobaan, seperti yang saya bilang tadi, contohnya melempar koin, melempar dadu dan segala macamnya, ya kan? Nah itu dia yang baru kita punya yang namanya ruang sampel. Jadi ruang sampel itu adalah ruang yang memuat hasil dari percobaan. Kira-kira begitu, kan? Terus lagi dinamakan, ada yang namanya titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang contoh atau ruang sampel. Nah, saya beri contoh. Contohnya kan tadi kita mencoba untuk melempar yang namanya sebentar ya. Kita mencoba untuk melempar yang namanya sebuah koin. Kan? Kita melempar sebuah koin. Berarti ruang sampelnya, ya kan? Saya katakan dengan S ya. Ruang sampelnya sama dengan G untuk gambar ya, T untuk tulisan. Nah, yang dinamakan titik sampel anggota-anggota dari ruang contoh atau ruang sampel itu, kayak gitu. Kan dinamakan ruang sampel. Ini nama bentar ya Mbak. Sebentar ya. Halo, sebentar ya. Sorry ini. Aduh, kesel.
saya? Kok sopan kayak gini sih? Halo? Nah, sebentar ya. Sebentar aja. Halo? Sebentar ya. Sebentar ya Mbak. Halo? Oke. Sorry ya, ini kok apa yang barunya jadi kayak gini sih? Sebentar putus. Oke lah, saya lanjutkan lagi ya. Nah, semoga walaupun begini tetap diikutin ya. Sorry ya. Ini sekali lagi kelemahan sistemnya. Maaf. Oke. Baik. Jadi kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Tadi kan saya bilang ruang sampel itu adalah ruang daripada hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Contohnya, kalau koin tadi kita punya satu koin, hasil yang mungkin kan G atau T, gambar atau tulisan. Tidak ada yang lain kan. Nah, sekarang kita mau melihat apa sih Pak yang dinamakan dengan titik contoh.
Contoh itu apa, Pak? Kayak gitu kan. Nah, misalkan aja lah titik jenuh dengan T ya. Tadi kan saya bilang kalau titik jenuh itu adalah anggota-anggota daripada ruang contoh. Kan kalau waktu anggota-anggota dari ruang contoh. Kalau waktu Mbak kan, waktu waktu kemarin itu pernah belajar yang namanya himpunan. Kalau kita punya himpunan kayak gini, G dan T, kita kan punya berapa anggota? Ada yang masih ingat kan? Kalau kita misalnya punya, ya, kalau misalnya kita punya himpunan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita punya himpunan seperti ini, ya kan? Kira-kira kita bisa buat berapa itu ya? Kita bisa buat berapa anggota? Atau kita bisa berapa buat sub himpunan dari himpunan yang seperti ini? Ada yang masih ingat nggak? Kalau misalnya kita punya himpunan G dan T, halo? Dengar nggak? Halo? Dengar tidak? Iya, ini saya juga bingung. Saya juga bingung. Mbaknya juga bingung, semua bingung. Baiklah. Iya, pada galau. Pada galau semua ini. Masuk ke kelasnya kok susah banget sih. Aduh. Baiklah, nanti mungkin minggu-minggu berikutnya semoga makin bagus ya. Ini untuk minggu ini gak apa-apa ya. Ini kan kayak ngasih awal-awal percobaan sistemnya. Jadi semoga kita bisa beradaptasi dengan sistem ini. Yang apa-apa ya. Sorry ya. Oke. Baik. Saya ituin aja lah ya. Saya teruskan aja ya lah ya. Karena soalnya kalau saya tanya, putus, saya ulang lagi, putus. Nanti mungkin lihat di itunya aja, rekamannya aja biar mudah ya. Baik. Jadi saya lanjutkan. Kalau namanya dengan T atau titik sampel dari himpunan G dan T, berarti kita bisa buat beberapa. Contohnya apa, Pak? Contohnya yang pertama titik sampelnya itu adalah G. Ya kan? Berarti kita punya satu titik sampel. Oke. Kita punya G1 kan begitu kan? Ya Tuhan. Oke, yang pertama itu G. Dan yang selanjutnya, kita bisa juga buat anggota atau himpunan yang baru daripada S di atas, yaitu T. Ya kan? Yaitu T. Oke. Dan yang selanjutnya, kita bisa juga buat yang baru, ya kan, yang lain. Ini namakan dengan GT. Oke. Dan sebenarnya kita punya satu lagi. Kita punya satu lagi yang namanya apa? Himpunan kosong. Himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Itu biasanya juga orang buat seperti ini. Ini juga boleh. Kayak gini, ya. Himpunan kosong bukan berarti isinya itu 0, bukan ya. Himpunan kosong itu simbolnya seperti ini. Sorry. Select.
sorry penghapusnya. Mana sih? Kalau namakan dengan himpunan kosong itu biasanya bukan seperti ini ya. Nah, itulah kurang lebih. Cantiknya beginilah ya, bentar ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi dari ruang sampel G dan T, ya kan, dari ruang sampel yang ya dari ruang sampel S kita bisa buat titik sampel sebanyak 4. Yang pertama itu G, yang kedua itu T, yang ketiga itu GT, yang keempat itu adalah himpunan kosong. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalnya nih, saya tanya nih, saya kasih contoh yang lain. Jadi kalau misalnya kita punya himpunan, misalnya kita melakukan percobaan terhadap sebuah dadu, ya kan? Kita melakukan percobaan terhadap sebuah dadu, ya kan? Kalau namanya dadu kan, ini saya katakan S1 ya. Kalau namanya dadu kan, misalnya kita buat itu S2, ya kan? Ruang sampel yang kedua. Ini kalau tadi ini kan percobaan untuk koin, yang pertama ini kan percobaan koin, ini koin, ya. Yang kedua ini namanya dadu, ya kan? Gimana kalau dadu ruang sampelnya? Kalau dadu berarti ruang sampelnya itu ada sebanyak berapa? Ada 6. Karena hasil dari yang mungkin dari dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya kan? Nah, kalau titik sampelnya gimana? Satu ya. Ini dadu. Dice ya. Bukan duda ya. Beda ya dadu sama duda ya. Berarti kalau titik sampelnya dadu gimana? Berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Itu ada 6 biji, ada 6 buah. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 6. 3, 4, 3, 5, 3, 6. Terus 5, 4, 6. Kira-kira begitu. Ya? Oke ya, saya lanjut ya. Itu dinamakan dengan ruang contoh dan sampel, titik sampel. Jadi saya ulangi sekali lagi biar lebih jelas. Kalau namanya dalam peluang, ada yang namanya percobaan, ada namanya ruang sampel, ada namanya titik sampel. Kalau percobaan berarti namanya percobaan berarti mencoba, ya kan? Contohnya mencoba untuk melempar koin, dadu dan segala macam. Kalau namanya ruang sampel adalah hasil yang mungkin dari suatu percobaan, kan begitu. Terus kalau namanya titik sampel, anggota-anggota dari ruang sampel. Oke ya, saya lanjut. Baik. Selanjutnya kita membahas yang namanya kejadian. Apa itu Pak kejadian? Jadi kalau namanya kejadian, ya, atau peristiwa atau event, kan, kejadian ya. Himpunan bagian dari ruang contoh, dari ruang sampel dinamakan kejadian. Jadi himpunan bagiannya, berarti ya contohnya gini. Saya kasih contoh simpelnya, itu udah ada sih. Oke, nanti kita baca dulu aja biar lebih gampang memahaminya. 1. Kejadian sederhana atau kejadian elementer. Ya, kejadian sederhana. Kejadian sederhana atau kejadian elementer adalah suatu kejadian yang mempunyai satu titik contoh. Ya, punya satu titik contoh. Misal, kita melempar sebuah dadu yang berisi 6. Artinya titik dadunya atau sisi dadunya ada 6. Nah, kejadian elementernya mungkin begini. 1, yaitu kejadian mata dadu 1. Dan 6, yaitu kejadian muncul mata dadu 6. Kira-kira begitu. Jadi
Artinya adalah himpunan bagian yang di sini itu maksudnya apa, Pak? Kan kalau kita misalnya melempar dadu kan seperti saya bilang tadi, S-nya atau orang sampelnya kan ada 6. Tapi kalau ditanya misalnya, kita bicara tentang satu dadu ya, kita lempar satu dadu kan hasilnya ada 6. Tanya misalnya, berapakah kejadian munculnya mata dadu 1? Berarti kan cuma 1. Terus, berapakah kejadian muncul mata dadu 6? Cuma 1. Gitu. 1 artinya munculnya mata dadu 6. 6 artinya munculnya mata dadu 6. Jadi 6 di situ di kurung kural itu ya kan, di kurung kural itu bukan artinya 6 kali ya, tapi mata dadu 6. Sisi 6 gitu. Itu untuk elementer. Selanjutnya majemuk. Kalau majemuk berarti lebih dari 1, kan? Nah, misalkan begini. Misalkan kejadian saya bacain ya. Kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang mempunyai titik contoh lebih dari 1. Kan? Suatu kejadian yang mempunyai titik contoh lebih dari 1. Ya, titik contohnya lebih dari 1. Kalau tadi kan titik contoh cuma 1, contohnya 1, 6, dan berikutnya. Kalau ini titik contohnya atau titik sampelnya lebih dari 1. Misalkan begini. Kita melempar dadu. Kan? Maka kejadian majemuknya mungkin, ya kan? Contoh yang pertama, kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2 tapi kurang dari 5. Berarti kan 3 dan 4. Nah, 3, 4. Terus kejadian munculnya mata dadu genap. Berarti kan 2, 4, dan 6. Misalnya ganjil 1, 3, dan 5. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, kalau dari sini kan lihat yang membedakan kejadian majemuk sama kejadian sederhana tadi atau elementer tadi adalah dari hasil daripada kejadian yang mau dicari tadi. Perhatikan, hasilnya kan apa nih? 3 dan 4, berarti ada 2 begitu. Ini ada 3 begitu, 2, 4, 6, 3, 4. Tadi kan cuma 1 untuk mata dadu 1, 6 untuk mata dadu 6. Kalau ini ada lebih dari 1. Kan dikarenakan beberapa dinamakan kejadian yang mempunyai titik contoh lebih dari 1. Ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya, tadi kan udah jelas tuh apa yang dinamakan kejadian sederhana, kejadian majemuk, samakan sampel, percobaan, ruang sampel, titik sampel, begitu. Sekarang kita masuk yang namanya ke peluangnya. Nah, ini saat yang tunggu-tunggu nih. Peluang itu apa sih, Pak? Kan begitu kan? Nih, gimana Pak sih Pak mencari peluang? Pak, misalnya aku nih mau main tebak-tebakan sama kawanku, kira-kira begitu. Gimana Pak kira-kira peluangnya aku bisa menang? Kan begitu. Karena lupa kok jadi judi. Kan saya pernah ceritain dulu waktu masuk bab kedua awal. Dulunya teori peluang ini ditemukan sama orang yang apa? Yang tergila-gila sama judi gitu. Tapi akhirnya jadi ilmu yang berguna sampai sekarang. Jadi orang itu kemarin itu tergila-gila sama judi, dia mau menang gitu kan, akhirnya menemukanlah teori-teori seperti ini. Nih. Sekarang kita akan masuk gimana cara mencari peluang, Pak? Peluang suatu kejadian. Gimana cara mencarinya? Misalkan S adalah ruang contoh dari sebuah percobaan, ya kan? S adalah ruang contoh dari sebuah percobaan, dan masing-masing dari anggota S memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Ya? Jika E adalah suatu kejadian dengan E adalah subset daripada S anggota dari S, maka peluang kejadian E ditentukan dengan rumus PE sama dengan NE per NS. Jadi kira-kira begini, saya kasih sederhananya begini. Misalkan kita punya dadu 1. Nah, kalau kita punya dadu 1, berarti kan S-nya tadi ada berapa? Ada 6 kan? Sorry, bukan S-nya ada 6. S-nya kan ada 1, tapi kan
anggota, ya kan, anggota dari S-nya kan berarti ada 6. Karena apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu kan S-nya. Kan begitu kan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau yang dinamakan E itu contohnya begini. Contohnya katanya begini. Carilah peluang kejadian munculnya mata dadu ganjil. Nah, kalau ganjil kan berarti ada berapa? 1, 3, dan 5. Kan begitu. Maka di sini berarti PE-nya, ya kan? E-nya kan tadi kejadian untuk munculnya mata dadu ganjil. Berarti PE-nya sama dengan NE dibagi NS. N itu adalah banyaknya E, NS itu adalah banyaknya S. Nah, NE kan tadi kan 135, berarti kan ada 3, berarti kan 3 per. NS kan banyaknya S, S-nya ada 6, berarti kan 3 per 6. 3 per 6 sama dengan setengah, 0,5, kira-kira begitu. Nah, itu dituliskan di layar kita masing-masing. Ini adalah banyak anggota dalam himpunan E, NS adalah banyak anggota dalam himpunan S. Saya lanjut ya. Nih, biar lebih mudah, mungkin bisa lihat contoh ini. Kan? Misalkan nih, kita punya 3 uang logam. Kita punya 3 uang logam yang dilemparkan secara bersamaan. Hitunglah nilai kejadian-kejadian berikut. Oke. Penting untuk diingat, ya kan? Penting untuk diingat seperti biasa. Ya kan? Seperti biasa. Ingat dulu. Tadi kan kita ya. Ingat dulu yang pertama-tama. Tadi kan kita saya bagi dulu ya. Oke. Ingat dulu yang pertama. Tadi kan kita sudah dikasih tahu gimana cara mencari peluang. Apa? Saya tulis kembali ya. PE, ya kan? PE agak jelek E-nya, sorry. Sama dengan NE, ya kan, banyaknya E dibagi NS, atau banyaknya S. Nah, itu rumusnya kan, tadi rumusnya perlu diingat nih, ini wajib diingat. Berarti sekarang pertama-tama kita cari dulu dong berapa NS-nya, kan begitu. Nah, sebelum kita mencari berapa NS-nya, berarti kita harus lihat dulu S-nya itu apa, ruang sampelnya itu apa. Oke, saya hapus dulu, jangan langsung. Oh, sorry. Ini pertama itu kita cek dulu. Ini ada teks. Oke. Pertama kita cari dulu yang namanya S. Kalau dinamakan 3 keping uang logam. Jadi kita pikirkan dong, kalau 3 keping uang logam berarti hasilnya apa-apa aja, Pak. Kan begitu kan, 3 keping uang logam berarti hasilnya apa aja. Kan tadi kalau kita tahu, kalau 1 keping uang logam kan hasilnya G dan T aja. Tapi kalau 3 keping, kita punya 3 keping dilemparkan secara bersama. Ya kan? Kita pikirkan dong, hasilnya kira-kira apa. Kalau misalnya dilemparkan 3 keping uang logam secara bersama, berarti hasilnya apa? Yang mungkin angka, ya kan? 1, A, 1, terus bisa ini koma ya, bisa juga A,
susah banget ya nulisnya di sini ya. Ini nggak ada ininya ya. Oh, ini hilang. Oke. Nggak ada tempat ketiknya ya. Bentar ya. Capek ya nulisnya pakai ini. Ini bukan. Screen snapshot. Ya, sorry. Saya hapus deh ini ya. Aduh, cukup juga. Oke. Baik. Oke ya, saya ituin ya. Oke, S berarti kan sama dengan angka-angka ya kan? Bayangkan ya, kita punya 3 koin, kita lempar bersamaan. Berarti kan hasilnya mungkin angka gambar angka gambar, angka gambar angka, gambar angka, dan satu lagi angka gambar angka gambar angka, terus gambar. Sudah semua nggak di situ? Kira-kira coba dilihat. 1, 2, 3. Nih, angka gambar angka. Sudah semua ya. Nih, selanjutnya kita tentukan. Kalau beginilah dia, berarti NS-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ya kan? Selesai. Untuk 1. Sekarang NE-nya. NE-nya berapa? Kita selesaikan dulu untuk A-nya. Oh iya, saya kasih satu cara mudah untuk menghitung NS. Jadi kan kalau misalnya dikasih tahu ada 100 uang logam, berapa S-nya? Kan ribet kan? Ini saya kasih satu cara mudah untuk mencari NS. Ya, cara mudahnya gimana, Pak? Kayak gini caranya. Jadi ada rumus umum untuk NS itu sendiri sebenarnya. Ya, ini ya, NS itu sebenarnya itu sama dengan P pangkat K, di mana P itu sama dengan banyaknya sisi, terus K itu sama dengan jumlah bendanya atau jumlah objeknya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita punya 3 keping uang logam, ya kan, 3 keping uang logam, berarti kan K-nya berarti 3. Berapa banyak sisi uang logam? 1 uang logam sisinya 2, berarti NS-nya sama dengan 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, maka NS sama dengan 8. Jadi misalnya lagi itu namanya, saya lagi dadu. Kalau 1 dadu kan 6,
kalau misalnya dikatakan 2 dadu, berapa NS-nya? Berarti kan berapa sisi dadu? Ada 6. Berapa jumlah bendanya? Ada 2. Berarti 6 dipangkat 2. Berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Gampang ya? Nah, selanjutnya kita cari yang namanya NE-nya. Kan begitu. Tadi katanya ini sama dengan muncul. Kejadian munculnya 3 sisi angka. Coba hitung dari S-nya. Ya. Dari S-nya. Jangan langsung NE lah. E-nya dulu ya. Munculnya 3 sisi angka. Berarti apa aja? 3 sisi angka ya. Berarti kan cuma ada angka. Ada lagi nggak selain ini? Nggak ada. Berarti cuma 1. Berarti N. E-nya sama dengan berapa? Dengan 1. Selanjutnya, PE-nya berapa, Pak? Gampang kan ini? Kita sudah tahu NE, kita sudah tahu NS. Berarti berapa? NE dibagi NS sama dengan 1 dibagi 8. 1/8. Sudah selesai. Sudah, tapi harus begitu saja. Gimana yang lain? Halo? Dengar nggak suara saya? Kayaknya sudah pada kabur atau udah pada apa ini? Oke, sudah. Bisa diikutin kan, Mbak Eva dan yang lain-lain? Mbak Mila, bisa diikutin nggak? Bisa. Bagus. Saya kayak jadi apa ya? Kayak radio gitu. Oke lah. Baik. Saya teruskan ya. Selanjutnya kita coba kerjakan yang B. Ya, sekali lagi perhatikan yang B biar makin ngerti. Kalau yang B kan kita masih dalam soal yang sama. Berarti kan yang beda apanya doang? E-nya, kan begitu. Karena kan E itu adalah himpunan bagian daripada S. Berarti E-nya bisa kita ubah apa aja. Begitu. Nah, sekarang perhatikan E-nya itu diminta apa? Munculnya 2 sisi angka dan 1 gambar. 2 angka, 1 gambar. Berarti 2 angka. Kan angka gambar. Kan? Angka gambar, angka. 2 angka kan? Gambar angka. Ada lagi enggak? 2 sisi angka, 2 angka berarti 2A, 1G. 2A, 1G. Habis ya, cuma ini kan? Berarti NE ini sama dengan berapa? 3. Berarti lagi PE sama dengan berapa? NE dibagi NS sama dengan 3 dibagi 8 atau 3/8. Selesai, itulah dia peluangnya untuk soal A dan soal B. Sampai sini ada pertanyaan? Mbak, sampai sini ada pertanyaan kah? Oke, bagus. Semoga tetap diikutin ya. Oke, contoh selanjutnya. Ya, contoh selanjutnya. Tidak susah, tetap sama sih. Hanya berganti. Kalau yang tadi itu koin, sekarang kita masuk yang namanya dadu. Ya kan? Masuk namanya dadu. Katanya apa? 2 buah dadu sisi 6. Dilemparkan sekali secara bersamaan. Ingat ya, dadu ini dilemparkan bersamaan. 2 dadu dilemparkan secara bersama-sama. Itu akan beda nanti hasilnya dengan dadu yang dilempar nggak bersamaan. Artinya satu-satu, beda. Ini sekarang kita topiknya adalah dadu dilempar secara bersamaan. Maka katanya hitunglah kejadian pertama. Mata dadu pertama adalah 3. Yang kedua, mata dadu pertama dan mata dadu kedua adalah ganjil. Yang ketiga, kejadian munculnya jumlah mata dadu adalah 6.
Kita perlu tetap buat S. Kita perlu nggak buat S-nya? Kira-kira kalau begini. Tetap diingat tadi ya, rumus daripada P-nya. Ya, saya bagi ya ini ya. Oke. Tetap tadi harus diingat ya kan? Tetap harus diingat. Yang dinamakan tadi apa? PE. Peluang daripada suatu kejadian atau event ya, PE. Tadi sama dengan apa? Sekali lagi saya tulis. E sama dengan NE, ya kan? NE dibagi NS. Terus satu lagi tadi perlu diingat juga satu lagi, untuk menghitung NS ya, untuk menghitung NS kita punya rumus cepat namanya P pangkat K, di mana P itu adalah banyaknya sisi, K itu banyaknya objek atau bendanya. Berarti sebenarnya untuk soal yang ini kita bisa langsung cepat tentukan yang namanya NS-nya berapa. Ya enggak? Kita bisa langsung cepat dong, kan kita sudah tahu ada 2 buah dadu. Berarti NS-nya sama dengan berapa? Sorry agak jelek. Saya hapus saja ya. Jelek sekali tulisan saya. Kita bisa langsung cepat menentukan berapa NS-nya. Apa itu? Dari rumus yang sebelah kiri. Apa? P pangkat K. P itu tadi berapa? Kalau P kan banyaknya sisi. Berarti banyak sisinya berapa? Banyak sisinya adalah 6. Kan dah satu dadu kan sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus apa satu lagi? Jumlah objeknya atau K. Berapa jumlah objeknya? 2, karena kan 2 buah dadu, maka 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Dapat kita NS-nya. Ya, sekarang ditanya, munculnya mata dadu pertama adalah 3. Bisa nggak ini kita cari? Bisa. Gampang nggak Pak? Gampang. Begitu. Berarti untuk yang A, E-nya sama dengan berapa? Munculnya mata dadu pertama. Mata dadu pertama adalah 3. Berarti kan kalau dadu pertama 3 berarti kan bisa jadi kejadian adalah 31. Ya kan? Saya kayak gini kan juga boleh ya. 31. Kan? Pertama kan 3. 31. Bisa juga 32. Kan? Bisa juga apa? 33. Bisa juga apa? 34. Bisa juga 35. Bisa juga 36. Ada lagi Pak? Habis. Yang menandakan, kalau tadi kan kok Pak tadi ada angka-angka, ada angka gambar angka 3 kali, karena itu lihat tadi ada 3 buah koinnya. Kalau namanya 2, berarti kan cuma 2, ya kan? 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ya kan? Berarti dari sini kita bisa dapat NE-nya sama dengan berapa? 6. Berarti dari sini kita bisa dapat PE-nya sama dengan berapa? Sama dengan 6 per 36 sama dengan 1/6. Selesai. Sampai situ aja. Kira-kira begitu. Ya.
Kira-kira begitu. Bisa ditangkap sampai situ, kira-kira? Bisa ya, saya harap bisa. Kemudian B, kejadian munculnya mata dadu pertama dan mata dadu kedua adalah bilangan ganjil. Huruf C, munculnya mata dadu kedua adalah 6. Nah, kalau yang ini saya rasa Mbak sama Masnya nanti bisa coba sendiri. Tapi, Pak, kadang agak susah Pak melihatnya. Kalau benar-benar NS-nya itu sama dengan 36. Nah, biasanya saya dulu tuh buat yang begini. Nah, buat yang begini. Biar mbak-mbaknya bisa lihat juga. Jadi waktu itu, kalau biar mudah juga ya kan, kalau memang mau belajar kan gitu kan, biasakan membuat yang namanya tabel seperti ini. Tabel ruang sampel. Ya kan? Jadi katakanlah ini dadu 1, ini dadu 2. Nah, kalau kita buat begini tuh sebenarnya jauh lebih mudah loh melihatnya. Kenapa saya bilang begitu? Nanti Mbak lihat sendiri. Yang 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasil-hasil yang mungkin kan kalau D1 1, D2 1, berarti kan 1, ya kan? Bisa juga 1, 2. Ya, itulah. 2, bisa juga 1, 3, bisa juga 1, 4, bisa juga 1, 5, bisa juga 1, 6. Oke. Nanti yang kedua bisa 2, 1, bisa 2, 2, bisa 2, 3, bisa 2, 4, bisa 2, 5, bisa 2, 6. Nanti yang ketiga bisa 3, 1, bisa 3, 2. Gak kelihatan. Oh, seriusan? Sudah? Kelihatan? Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya 32, terus 33, 34, 35, terus 36. Terus selanjutnya lagi 41, 42, 43, 45 sampai berikutnya. Nanti kalau Mbak jumlahin hasilnya pasti 36. Nanti dengan begini sebenarnya lebih enak melihatnya. Kenapa lebih enak? Nanti Mbak bisa lihat. Ya. Bisa kelihatan. Kenapa? Misalnya gini. Kejadian munculnya mata dadu, contoh gini. Misalnya gini, yang tadi, kejadian munculnya mata dadu pertama 3. Berarti kan kita hanya berfokus pada yang ini doang.
Ingat hitung, 1, 2, 3, 4, 5 ada 6. Kemudian yang B, kejadian munculnya mata dadu pertama dan mata kedua adalah bilangan ganjil. Yang pertama dan kedua adalah bilangan ganjil. Berarti kan pertama bilang ganjil, ya kan? Pertama, kedua bilangan ganjil, pertama, kedua bilangan ganjil, ketiga, terus, saya ganti deh. Ini untuk yang B ya. 1, 2, 3. Yang kedua berarti enggak. 4, 5, 6. Terus kalau misalnya ini mau diteruskan, ya, saya teruskan aja ya biar kelihatan ya. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Terus 51, 52, 53, 54, 55. Terus 61, 62, 63, 64, 65. Nah, kan kita lanjutkan lagi menghitung yang B. Berarti kan masalah itu pertama dan kedua adalah ganjil. 51 kan ganjil-ganjil, 53 kan ganjil-ganjil, 55 kan ganjil-ganjil. 52 nggak bisa kan, karena kan ganjil genap. Terus ini kemana ini? Kok hilang? Oke. Terus 61 nggak juga, 62 nggak juga. Nah, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti untuk yang B, ya kan? Untuk yang B 9/36. Udah, selesai. Untuk yang C gimana Pak? Yang C juga gampang. Mata dadu kedua mata dadu adalah 6. Munculnya jumlah kedua ya. Jumlah kedua mata dadu adalah 6. Berarti ketika dijumlahkan mata dadu 1 dan 2 jumlahnya 6. Kalau 1 berarti teman itu kan bukan 6. Berarti yang 6 aja. Yang mana? 15. 15 kan 6. Kemudian 24, 6 kan? Terus 33, 6. Kemudian 42 kan 6. 1 kan 6. Habis. Lagi enggak? Enggak ada. Berarti ada 5. Berarti untuk yang C, ya kan? NE-nya sama dengan 5. NE-nya sama dengan 36. Berarti P-nya sama dengan 5/36. Begitu kira-kira. Oke ya? Saya teruskan ya Mbak. Sekarang kisaran nilai peluang. Jadi nilai peluang itu, nilai peluang suatu kejadian misalnya yaitu 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya dapat nanti PE-nya itu lebih dari 0, atau misalnya P-nya itu lebih dari 1, misalnya 2, berarti sudah salah. Karena nilai PE itu antara 0 sampai 1. Kalau artinya 0 berarti mustahil terjadi. Kalau misalnya 1 berarti pasti terjadi. Kira-kira begitu. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya yang dinamakan dengan frekuensi harapan suatu kejadian atau FH. Ya. Jadi kita peluang, sekarang kita masuk ke frekuensi harapan. Jadi kalau frekuensi harapan ini adalah namanya harapan. Berarti berapalah kira-kira kejadian atau peristiwa yang diharapkan terjadi pada suatu percobaan. Jadi ada rumusnya sendiri. FE atau FHE sama dengan N kali PE, di mana N itu adalah jumlah daripada percobaan, PE itu adalah peluang kejadian E. Ya, ingat sekali lagi, FHE sama dengan N kali PE, di mana N adalah jumlah percobaannya, PE adalah peluang kejadiannya. Ya, oke, saya lanjutkan.
Jadi kalau biasanya soal-soal frekuensi harapan ini pasti dia kasih apa? Ada kata-kata yang diharapkan atau frekuensi harapan. Jadi kalau contoh soal kita ini bacanya ada diharapkan. Nah, berarti langsung Mbak sama Masnya bisa berpikir, oh ini pasti frekuensi harapan. Kira-kira begitu. Apalagi kelihatan dari soal ini dikasih tahu apa? Soal ini termasuk gampang karena apa? Kita baca dulu sama-sama ya. Suatu proyek penghijauan pada sebuah perkebunan, setiap batang bibit tanaman mempunyai peluang hidup sama, yaitu 0,7. Berarti peluang 0,7. Biasakan begitu. Kalau dapat soal, garis bawain yang penting-penting. Jika pada perkebunan itu ditanam sebanyak 5.000 batang, ya, ada sebanyak 5.000 batang. Berapa banyak bibit tanaman yang diharapkan hidup? Berarti kita sudah punya semua yang kita butuhkan untuk menjawab soalnya. Begitu. Nih, pertama saya tuliskan dulu. Tadi rumusnya apa tadi? Rumusnya apa? Ingat nggak? F ya. Jika rumusnya F H, ya kan? FHE, ya kan? Pak, bisa nggak E-nya diganti dengan yang lain? Bisa, ini terserah ya. FHE sama dengan apa? N, ya kan? Dikali E. P untuk peluangnya, P E. Ya. Oke. Sekarang kita lihat dari soal kita kan dikasih tahu kalau PE-nya berapa tadi? Sama dengan 0,7. Kemudian N-nya, jumlah percobaannya, kita bisa di sini disebutkan namanya banyaknya, kan begitu. Ini sama dengan berapa? 5.000. Berarti F E-nya ya, ada hanya ya, saya tulisnya F E-nya sama dengan berapa? 5.000 dikali 0,7 sama dengan berapa ini? 3.500 ya kan? Selesai, itu dia frekuensi harapannya. Jadi dari soal ini kita bisa tahu kalau lah misalnya kita punya 5.000 batang bibit tanaman, terus kita punya di mana setiap bibit tanaman ini peluang hidupnya itu 0,7. Berarti dengan begitu mungkin ya kan, kita mungkin dari harapan kita dari jumlah bibit segitu dan peluang hidupnya begitu, ada 3.500 yang berhasil tumbuh besar. Gimana sisanya mungkin dari kira-kira 1.500 mati dan sebagainya. Begitu. Jadi dari soal ini kita bisa belajar juga. Berarti dalam suatu kejadian, kalau misalnya peluang yang kita tahu, jumlah yang kita tahu, ya kan, frekuensi harapan berarti kira-kira berapa lah yang bakalan muncul kayak gitu, yang hidup, yang bisa bertahan lama, jelas banyak itu. Ya, oke. Saya lanjutkan. Sekarang masuk yang namanya peluang komplement suatu kejadian. Ingat ya, kalau namanya komplement berarti sebaliknya. Komplement artinya sebaliknya. Contoh begini. Contoh dikasih tahu peluang misalnya suatu percobaan dadu, kan? Percobaan koin. Kan peluang munculnya apa? Kalau satu koin kan peluang munculnya gambar kan berarti kan 1/2. Kan S-nya kan ada 2. Terus E-nya kan ada 1. Karena kan angka 2 dong cuma 1.
Jadi kan jumlahnya NE kan sama dengan 1, NS sama dengan 2, berarti 1 per 2. Kalau misalnya kan berarti PE-nya sama dengan 1 per 2. Kalau dinamakan peluang komplemen, berarti peluang komplemen daripada E yang tadi kita tahu tadi, artinya yang sebaliknya. Jadi, ketika diminta cari peluang komplemen daripada kejadian yang sebelumnya, berarti itu artinya dia meminta untuk mencari peluang daripada kejadian untuk angka, kira-kira begitu, ya. Makanya rumusnya kan PE komplement, ya, absen di sini itu komplement, ya. Perhatikan ini, ya, ada kayak tanda petik 1, itu artinya absen atau komplement. PE komplement sama dengan 1 kurang PE aja, ya, dimana P adalah peluang kejadian dan P absen adalah peluang komplement kejadian E. Ini biar gampang, coba lihat contoh soalnya. Nih, misal berdasarkan laporan dari PLN bahwa pada sejuk hati dalam sebuah ada 25 hari listrik tidak padam. Ya. Perhatikan. 25 hari listrik tidak padam. Ya, pertanyaannya berapa peluang kejadian listrik padam? Ya, peluang listrik padam. Yang diketahui tidak padam, yang ditanya itu padamnya. Nah, kira-kira begitu dia komplement. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita bisa gampang aja sebenarnya. Gampangnya gimana, Pak? Ini kan kalau begini kan kita tadi tahu tuh. Ya, tadi kan kita tahu kalau yang dinamakan PE komplement sama dengan 1 dikurang PE. Nah, dari soal kan kita kan belum tahu nih PE-nya berapa, apalagi PE komplementnya. Ya kan, kalau E kan tadi sama dengan listrik tidak padam. Ya kan? Berarti kalau E komplement berarti listrik padam. Berarti pertama kita cari dulu dong yang P-nya berapa. Ingat, kalau P tadi rumusnya apa? Kalau P tadi rumusnya apa? Saya tuliskan lagi di sini. Kalau P kan rumusnya sama dengan sorry agak jelek, NE dibagi NS, ya. Berarti dengan begitu kita bisa langsung cari dong, kan ya kan? 25 hari listrik tidak padam dalam sebulan. Kalau namanya dalam sebulan, berarti kan NS-nya berapa? Kalau di sini kan E-nya udah kasih tahu kan? Berapa NE-nya? NE-nya kan di sini 25. Terus NS-nya berapa? NS-nya sebenarnya juga udah dikasih tahu. Dalam sebulan kan asumsi kita adalah 30 hari. Makanya dia dibuat 25 per 30. Ini kalau disederhanakan, kita bisa buat sama-sama bagi 5. Berarti 25 bagi 5 sama dengan 5. 30 bagi 5 sama dengan 6. Selesai untuk PE-nya. Ya, dapat. Selanjutnya PE komplementnya gimana, Pak? Ya sudah tinggal melanjutkan kan begitu. Kan sudah ada rumusnya di sebelah kiri. Jadi kan PE komplement kan sama dengan 1 dikurang 5 per 6. 1 dikurang 5 per 6. Jangan lupa ya gimana cara mengurang-kurangkan yang namanya pecahan.
Kan ini sama dengan berapa? 6 apa? 6 per 6, ya kan? Disamakan dulu penyebutnya, dikurang 5 per 6. Hasil akhirnya adalah, ya kan, ini sama dengan 1 per 6. Selesai. KPI komplemennya atau peluang kejadian listrik padam dalam sebulan adalah 1 per 6. Saya kira begitu. Selesai. Jadi begitu aja. Jadi intinya adalah mbak-mbaknya harus cermat dalam membaca soalnya. Ya, ada listrik padam dan listrik padam. Yang padam berarti E. Kalau padam berarti E komplement. Oke. Selesai. Sudah masuk PR. Udah selesai buat hari ini. Sampai situ aja, ya kan? Kira-kira gimana? Masuk bisa ditanggap ya? Ya, mungkin buat hari ini, pertemuan hari ini nggak banyak interaksi antara saya dan mbak-mbak sekalian, berhubung karena memang sistemnya kita lagi kurang pas ya. Tapi semoga minggu depan lebih baik lagi. Jadi itu mungkin pelajaran yang bisa saya sampaikan hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Mbak sekalian. Ada nggak yang mau ditanya? Ada nggak yang masih sadar nih? Jangan-jangan udah pada ngorok lagi. Oke, mantap. Sip, Mbak Rika Yani. Ya. Oke. Kalau nanti misalnya ada yang tidak bisa dimengerti, boleh ditanya sama saya ya. Nanti bisa melalui WhatsApp aja, biar lebih cepat bisa saya respon dari WhatsApp aja, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu aja mungkin. Jangan begitu dong. Diulang-ulang Mbak biar mengerti ya. Eva ya. Jadi perhatikan di slide di depan kita masing-masing, saya buat ada PR, ada 2 PR. Latihan 22 nomor 4 dan latihan 23 nomor 9 ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, dikumpulkan berarti paling lama minggu depan hari Senin ya. Jam terakhirnya itu jam 11. Jam 11 malam. Ya. Tolong ditulis nama dan hasil fotonya mohon kalau bisa disetting biar bagus kayak gitu ya. Terus satu lagi kalau bisa dikirim melalui WhatsApp biar saya mudah membacanya, kira-kira begitu ya. Mungkin itu aja buat hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya ituin bisa dimengerti dengan mudah ya. Tolong nanti modulnya dibaca-baca lagi kalau ada waktu, biar lebih mudah memahaminya. Ya, Mbak Rika jangan terkejut-terkejut ya Mbak Rika ya. Mungkin itu aja buat hari ini. Ya, nanti video YouTube-nya jangan lupa ditonton. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini berguna buat mbak-mbak sekalian. Terus bisa bermanfaat, tidak hanya untuk pelajaran tapi juga untuk kehidupannya sendiri. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih buat hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan kegiatan. Iya, 2 aja Mbak. Mau tambah? Nanti bisa ya. Kalau mau tambah minta sama saya. Oke, itu aja. Selamat malam. Bye-bye.